Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga lagi bosku dengan LP Shop Channel yang desa. Mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan tetap bosku membahas masalah budidaya ikan gurame. Kemarin kebetulan tuh ada yang bertanya, soalnya kan saya setiap buat konten di kolam saya sendiri. Kalau yang ini kolam saya sendiri bosku, itu air pas selalu mengalir ya, seperti itu. Air itu kan mengalir terus. Nah, ini memang kegiatan kita itu kalau pagi hari itu biasanya kita khususkan 2 jam di kolam itu bosku, untuk paling tidak itu memelihara air-airnya, atau dengan kasih pakannya itu kita membutuhkan waktu paling tidak 2 jam untuk khusus di kolam. Habis itu kita bisa ke pekerjaan lain. Jadi intinya itu kalau di ikan gurame itu waktu kita sangat longgar. Kita paling cuman di kolam beberapa jam, paling tidak 1 hari itu 2 jam. Nanti habis itu sudah bisa lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini semuanya itu saya airi tiap pagi hari. Biasanya tuh kalau pas kondisional, tapi saya tuh rata-rata cuma pagi hari. Yang bagus itu sebenarnya pagi sama sore, tapi untuk pagi hari apalagi kalau ikan tuh masih kecil itu tidak masalah. Biasanya kalau ikan tuh sudah besar, nanti melihat kondisinya air itu, kalau diumpamanya dibuat pagi sore itu malah bagus. Nah, itu kemarin ada yang bertanya, itu airnya tuh dari sungai apa dari sumur. Nah, ini mau saya jelaskan, tapi sebelum itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar bosku bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan matur suwun, terima kasih. Kalau di kolam saya itu semuanya kita ngambil dari sumur bosku. Jadi kita tidak pernah pengambilan air itu dari sungai. Sebenarnya itu ya sangat-sangat bisa kalau umpamanya saya itu mau bikin kolam gitu ya, saya mau ambilkan pengairan dari sungai biar ngirit itu bisa. Soalnya di sebelahnya bukit sana itu sungai. Tapi kenapa kok tidak saya ambilkan air dari sungai? Itu memang ada efek buruknya bosku. Jadi kalau di daerah saya itu kan yang namanya sungai itu untuk pengairan di pertanian, itu terkadang airnya itu mengalirnya itu enggak full bos. Jadi paling nanti 1 minggu itu agak kecil, nanti 1 minggu lagi airnya besar. Itu masih sudah diatur dari bendungannya sana. Lah itu kebanyakan itu kalau di daerah saya pas waktu air surut itu, air kecil itu banyak sekali anak-anak itu, orang-orang itu terkadang nyari ikan di bendungannya sana itu pakai obat bosku. Itu nanti efek buruknya itu kalau kita ngambil air di sungai, kalau kita nggak tahu pas dikasih obat gitu ya, nanti masuk ke sungai kan malah jadi tidak bagus di kolamnya itu. Makanya kalau di tempat saya itu pengambilan air dari sungai itu memang saya tidak menggunakan seperti itu, soalnya untuk menjaga itu. Kecuali nah seperti ini bosku, posisi airnya kalau pas lagi surut tuh, ini sudah banyak ada yang obat lah itu ikannya mati, ikan yang dari pintu air sana, dari bendungannya. Makanya kalau kita ngambil air dari sungai, yang kita takutkan itu seperti itu. Itu kan sudah mati di sungai, berarti akan ada yang obat. Jadi efeknya itu nanti malah berbahaya di kolam saya. Makanya saya tidak pernah ngambil air dari sungai, kecuali nanti mungkin di tempat lain. Di daerah bosku akan ada juga itu air sungai yang mungkin di pegunungan, airnya steril, bagus, bisa untuk keluar masuk, umpamanya dibuat kolam mengalir terus, itu ya tidak masalah. Tapi kalau untuk di daerah saya khususnya, rata-rata itu tidak ada yang mengambil air dari sungai. Sebenarnya aksesnya itu jelas ada, itu sungai sana itu sungai. Kalau itu kita memikirkan biar ngirit untuk pengairannya ya
takutnya seperti itu. Nanti kita ngitung umpama cuman biar ngirit enggak pakai pompa air, padahal pompa air ini paling ya 1 bulan kita membutuhkan dana sekitar 100.000 sudah cukup, 100 sampai 150.000 lah untuk mengairi semua kolam ini. Soalnya kita pakai pompa airnya itu pompa air yang 2 dim itu 1 jam, pulsanya itu 1 meter tuh 1 jam 1 meter, jadi termasuk sangat ngirit, sudah bisa mengairi ini semua. Kalau perhitungannya di situ nanti kita mengejar biar ngirit, tapi kalau mengambil air dari sungai itu masalahnya akan lebih besar lagi. Yang sudah pernah terjadi di teman tuh waktu dulu ngambil air di sungai seperti itu, bosku. Kecuali saya bilang tadi kalau memang untuk sungainya itu benar-benar steril, mungkin di daerah pegunungan bisa juga dipakai ngambil air di sungai. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang sungainya itu masih sering ada yang ngobat ikannya juga banyak untuk pertanian, nanti takutnya malah nggak jadi, takutnya seperti itu. Makanya lebih baik kalau memang sungainya itu tidak bisa steril, mending dibuatkan sumur. Nah, ini sumur seperti ini kan, sekali kita buat sumur nanti diambil dengan pompa air listrik kan sudah bisa mengatasi airnya, yang jelas lebih steril, bosku. Terus untuk kedua kalinya itu efeknya kalau kita ngambil dari sungai, ya ini dulu pernah saya coba yang kolam ini, saya ambilkan dari sungai, bosku. Padahal sudah saya kasih filter, saya kasih sarangan, ternyata ikan liar yang dari sungai itu masih bisa masuk. Rapat-rapatnya filter kan paling ukurannya paling enggak kan satu lubangnya itu segini, kurang kecil dikit, bos ya. Ternyata ikan itu masuknya itu masih kecil sekali, bosku. Walaupun dikasih filter, dikasih sarangan, ternyata ikan itu masih bisa masuk ke kolam. Berarti kebetulan dulu itu kolam yang ini, jadi ikan liarnya tuh lumayan banyak. Pada waktu kalau tidak salah ikan apa ya, ikan betik. Jadi untuk randemennya itu saya kalah banyak, soalnya yang makan itu rata-rata ikan yang dari sungai itu. Sedangkan untuk guramenya ya kalau masuknya pas guramenya itu sudah besar tidak masalah, nanti ikan dari sungai kalah. Tapi kalau pas masuknya ikan itu gurameh posisi masih kecil, umpama masih 1 binsol, 1 silet, itu nanti yang jelas pertumbuhannya ikan gurame itu kalah dengan yang ikan dari sungai. Akhirnya randemennya malah nggak jadi. Umpamanya kita ngitungnya habis 10 sak tuh harusnya dapat 2 kental ya. Nanti kebanyakan dimakan ikan liarnya, sedangkan makan ikan yang ikan liarnya itu pasarnya itu tidak jelas. Terkadang dijual itu juga laku, apalagi ikan-ikan yang tidak banyak peminatnya, seperti ikan betok itu yang dulunya banyak. Terus ikan-ikan water, yang jelas kalau sampai yang makan itu ikan yang liar, kita itu rugi di randemennya. Itu pengalaman yang pernah saya alami seperti itu, bosku. Makanya habis itu saya tidak pernah ambil air dari sungai, semuanya saya ambilkan air dari sumur, kemudian diambil dengan pompa air listrik. Itu yang jelas sudah murah. Kalau memang niat mau mengambil air di sungai tetap bisa, masalahnya akses saya yang jelas sebelah sana itu sungai, nanti kolamnya dibuat rendah, pengambilan air dari sungai membuangnya di sawah itu masih bisa. Tapi semua itu tidak saya lakukan, soalnya pengalaman berangkat dari pengalaman yang 1 kolam ini pernah saya ambilkan dari sungai, kejadiannya seperti itu. Terkadang pas ada yang orang ngobat ikan di bendungan, kita tidak tahu nanti airnya masuk di kolam. Juga yang paling parah mengatasinya itu tadi, kalau ikan liar itu sudah masuk ke kolam, kita sendiri yang rugi. Yang jelas untuk randemennya itu kalau untuk jadi sangat sulit. Makanya saya sering merekomendasikan kalau budidaya ikan gurame itu lebih baik jangan dicampur dengan ikan lain. Jadi khusus ikan gurame. Kan ada terkadang yang mau dicampur ikan nila, itu nanti malah biasanya itu randemennya itu malah tidak jadi, kecuali kita sudah siap untuk pakannya, bisa menghitungnya untuk ikan yang lainnya segini persen, yang gurame segini persen tuh. Tapi rata-rata ikan guramenya itu kalau masuknya ikan lain itu gurame posisi masih kecil itu, yang jelas ikan guramenya akan kalah. Soalnya ikan gurame jenis ikan yang berumur panjang, bos. Jadi tidak bisa disetut 1 bulan
2 bulan sudah besar, tidak bisa, tetap proses waktu. Sedangkan ikan-ikan lain itu kebanyakan umpamanya ikan yang dari sungai ataupun ikan nila itu daya tumbuhnya termasuk ikan yang cepat pertumbuhannya. Jadi kalau nanti sama bareng-bareng di dalam kolam, yang jelas untuk ikan guramainya itu nanti akan kalah. Itu pengalaman yang sudah pernah saya alami di kolam ini. Randemennya malah tidak jadi, terus ikan liarnya itu dijual juga nggak jadi. Akhirnya ikan liarnya kita kasihkan ke tetangga-tetangga. Habis itu saya sudah tidak pakai metode pengambilan air dari sungai. Makanya sedikit sharing, sedikit pengalaman ini saya bagikan kepada bosku semua. Kebetulan kemarin ada yang bertanya, itu pengambilan airnya itu dari sungai apa dari sumur kemudian diambil dengan pompa air. Yang jelas kalau di sini semua pengambilan air untuk menambah air semua dari sumur, kita ambil dengan pompa air listrik. Dan pompa air listrik itu sudah irit sekali, dalam jangka waktu 1 jam itu cuma butuh 1 meter untuk pompa air yang 2 dim. Nah, pompa air yang 2 dim itu sudah bisa mengatasi untuk semua kolam-kolam di sini, bosku. Kalau untuk menambah airnya, apalagi kalau nanti cuma kolam 1, ukurannya cuma segini ya, namanya kolam 1 seperti ini 7 kali 20 itu pompa air yang di bawahnya yang buat 450 watt itu sudah cukup. Itu nanti malah ngirit lagi, itu 2 jam itu cuma 1 meter, jadi lebih irit lagi kalau kita memang pakai yang 2 dim. Jadi kapasitasnya itu semakin nanti banyak kolam ya ditambah, itu ada yang 3 dim seperti kemarin di Haji Musri itu pakai yang 3 dim, bosku. Itu sudah untuk bisa mengatasi 16 kolam dari populasi 40.000 itu dengan pompa air biasa, pompa air listrik yang 3 dim itu. Jadi semakin besar keluar masuknya air itu nanti disesuaikan dengan wattnya, dengan seterusnya. Makanya untuk pompa air ini walaupun 1 hari penuh dinyalakan tuh tidak masalah, soalnya sudah ada perimbangan antara keluarnya air dengan watt yang dibutuhkan. Biasanya itu akan ada rakitan tuh air yang keluar itu besar cuman wattnya itu tetap kecil ya, itu yang nanti mudah rusak, soalnya antara air yang masuk dengan kekuatan wattnya itu tidak imbang. Kalau yang sanyo-sanyo pompa air yang di saya ini dengan di Haji Musri itu sama produksinya, yaitu antara watt dan keluarnya air itu disesuaikan. Dan semakin banyak air yang keluar nanti wattnya itu semakin besar, jadi pompa airnya itu awet. Terus kemarin tuh ada juga yang tanya, itu pompa airnya yang berapa dim kalau untuk menyedot kotoran di kolam. Yang jelas kalau untuk pompa air ini tuh fungsinya hanya untuk tambah air, bosku. Jadi kalau untuk menyedot biasanya kan habis panen atau mungkin kolam yang di bawah seperti ini diadakan sipon. Caranya kalau yang kolam bawah kan pasti sedot, bosku. Itu kita tetap tidak bisa pakai pompa air yang dari listrik ini, bosku. Jadi kalau untuk pompa air yang dari listrik itu kegunaannya hanya untuk menambah air, bukan untuk menyedot. Kalau untuk menyedot itu tetap pakai pompa air yang pakai BBM, entah itu BBM dari bensin ataupun solar. Seperti video saya yang kemarin itu kan ada di kolamnya Pak Didik, pompa air yang fungsinya fungsi untuk menyedot juga untuk menambah air. Jadi sudah ada rakitannya, tapi memang biayanya itu lumayan mahal untuk pompa air yang seperti itu. Jadi kalau untuk hanya menambah saja, kita pakai pompa air yang dari listrik. Yang jelas kalau pompa air yang dari listrik ini tidak bisa untuk menyedot atau menyipon kotoran yang di dasar kolam. Nah, yang di dasar kolam tetap kita pakainya pompa air yang dari BBM. Jadi mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa menjadi jawaban kemarin bosku yang bertanya tentang pompa air dari listrik untuk sipon, juga untuk jawaban yang kemarin tuh bertanya kalau diambilkan air dari sungai itu bagus apa enggak. Tadi sudah saya uraikan kelebihannya juga kekurangannya. Kalau kelebihannya itu bisa irit, tapi kalau kekurangannya itu yang jelas kalau menurut saya itu banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kalau untuk di daerah saya, bosku, terkecuali tadi saya bilang di daerah lain yang mungkin air sungainya itu bisa steril, ya bisa juga
diambilkan dari sungai. Tapi kalau untuk sungai yang sering ada polusi, terus resiko tadi ikannya itu masuk itu banyak, yang mending diambilkan saja dari dari sumur, kemudian diambil dengan pompa air listrik. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway